Anggaran makan bergizi gratis 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Anggaran sebesar 71 triliun rupiah yang telah disediakan pemerintah, ternyata tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis hingga akhir tahun 2025. Anggaran tersebut hanya mampu membiayai program ini hingga bulan Juni 2025. Dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Zulhas menjelaskan bahwa untuk menjalankan program ini hingga akhir tahun, dibutuhkan dana sebesar 420 triliun rupiah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tengah berusaha untuk mengusulkan penambahan anggaran pada bulan Juli 2025. Jika usulan ini disetujui, maka akan ada tambahan dana sebesar 140 triliun rupiah, sehingga total anggaran menjadi 210 triliun rupiah. Namun, untuk menjalankan program ini secara penuh dari Januari hingga Desember, dibutuhkan lebih dari 420 triliun rupiah. Deputi 2 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudi Valdrino, menuturkan bahwa, yang menjadi perhatian pemerintah adalah efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Jika Rp10.000 per porsi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi, maka nominal tersebut bisa diambil. Namun, anggaran per porsi makanan tidak dibatasi pada Rp10.000. Jika dibutuhkan lebih besar, masih bisa diakomodasi. Noudi menegaskan bahwa, anggaran utama yang ditetapkan pemerintah tetap sebesar 71 triliun rupiah. Namun, yang paling penting adalah efisiensi dari anggaran tersebut, sehingga penerima manfaatnya semakin banyak. Program makan bergizi gratis ini sendiri menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku dirinya belum tahu persis kebenaran mengenai kontribusi uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto dalam program makan bergizi gratis, MBG. Kemudian itu benar dari anggaran dari Pak Prabowo atau bagaimana, sehingga saya belum bisa menjawab. Ada catatan dari beberapa pihak masalah distribusi yang terlambat, kemudian ada masalah susu yang tidak dibagikan di hari pertama yang dianggap itu tidak sesuai dengan komponen gizi. Itu catatan juga yang dipantau oleh DPR atau sebetulnya ada hal yang bisa disempurnakan? Ya, kalau kemudian masalah distribusi dan lain-lain memang perlu kemudian disempurnakan. Nah, mengenai hal-hal lain yang masih belum pas, itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengan pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya kedepannya lebih. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIP News Network.